Loh, usaha apa lah? Kamu udah kuliah sejauh ini, kamu cuma mau usaha aja. Iya, memang saya kalau gitu, tahu itu dari SMA. Beda, aku bilang gitu. Saya cut langsung beda. Kalau saya dari SMA usaha, mindset saya nggak akan semaju ini. Seperti itu, jadi tetap harus butuh kuliah. Nama saya Jordi, saya ini founder dari Hecik Jogja. Ya, awal mulanya saya buka Hecik itu sebenarnya dulu saya itu pingin membuat industri di bidang ayam. Jadi saya itu mau buat pemotongan ayam. Cuman pada saat tahun 2016 saya buka pemotongan ayam, ternyata di situ saya menemukan kesulitan. Kesulitannya adalah permintaan ayam ini susah banget dipenuhin gitu. Dalam artian saya dapat orderan ayam, cuman ayamnya itu ada yang minta ukuran kecil, ukuran sedang, sedangkan saya ingin melestarikan peternak-peternak ini gitu. Jadi gimana caranya saya harus bisa menjual ayam dengan ukuran yang mudah dijual oleh peternak, dan saya juga bisa menjual ayam hidup ini. Nah, akhirnya dari sini saya harus buat pasar sendiri. Makanya itu jadi kepikiran kayaknya lebih enak kalau misalnya kita buat tempat makan sendiri atau kita buat produk yang bisa langsung turun ke user. Nah, makanya jadi terbentuklah Hecik ini. Awal mulanya jadi karena backgroundnya seperti tadi, saya harus menjual ayam utuh whole ini habis. Itu seperti apa? Saya berpikiran untuk buat Hecik itu gimana caranya bisa disukain sama oleh banyak orang. Karena basicnya Hecik sendiri adalah fried chicken kan. Fried chicken ini sudah terlalu biasa di publik. Sudah banyak kompetitornya, sudah banyak yang jual juga. Jadi saya ingin menambahkan selling point biar orang-orang itu lebih tertarik. Pada tahun 2016 itu kebetulan yang produk seperti Hecik ini kan punya produk ayam barbecue, ayam dengan cheese sauce itu, dengan ayam black pepper sauce itu tahun 2016 belum ada di Jogja. Dengan alasan seperti itu akhirnya saya buka Hecik ini. Nah, disitulah yang tidak bisa saya lupakan di Hecik itu, karena saya harus, yang tadi saya nggak pernah terjun ke dapur, saya harus terjun ke dapur untuk cari tahu sausnya gimana, bumbunya seperti apa, seperti itu, supaya orang-orang lebih tertarik. Jadi ceritanya ya, saya itu sempat beberapa kali bikin. Pertama itu yang harus kita perhatiin kan untuk fried chicken marinasinya. Jadi ayam itu harus ada bumbunya. Nah, di situ saya mencari gimana caranya supaya masuk di lidah sama orang-orang Indonesia, nggak cuma Jogja ya, Indonesia. Jadi orang-orang nggak terlalu awam, karena ini adalah barang yang modern. Kalau misalnya kita kasih bahan-bahan rempah, itu orang akan merasa kayak ini nggak ada bedanya sama masakan tradisional seperti itu. Akhirnya saya ngulik-ngulik sendiri marinasinya sudah ketemu. Nah, yang susah berikutnya adalah sausnya, karena itu saus barbecue itu awam banget di Indonesia kan. Akhirnya saya ngulik, saya cari, saya tester ke orang-orang, saya tester ke pertama kayak keluarga dulu, keluarga oke, saya ke teman dulu, teman oke, baru berani kita jual ini. Untuk buka kuliner itu sebenarnya ada banyak cara dalam artian kalau kita mau buka kuliner, oke, kita paham nih cara masak, berarti kita bisa membuka kuliner. Tapi kita juga harus percaya sama orang, karena masakan kita nggak mungkin akan kita masak terus kan. Kita harus percaya sama orang supaya dia bisa memberikan produk yang sama dengan kita. Antara mau kita paham dengan orang dan kita mempercayakan itu ke orang sehingga bisa belajar masak terus bisa dipercayakan orang, atau kita mau percaya sama orang aja, kita nggak paham nggak apa-apa, tapi kita bisa percaya sama orang bahwa kita hire chef atau kita hire koki gitu, aku tolong masakin dong gini buatin produk yang gue mau gini, nanti masalah penjualannya biar aku aja. Kenapa Hecik itu? Karena saya pernah mau bikin pemotongan itu, saya itu seolah-olah membuat sesuatu yang baru kan. Buat sesuatu yang baru itu kan berarti saya menetas. Saya dari tadinya cuman kuliah, main-main aja, terus saya harus merubah diri saya untuk berjuang nih, gimana caranya saya membuka usaha. Dan itu terbentuklah kata-kata menetas ini, makanya saya ambil kata-kata hedge yang artinya menetas. Cuman kalau saya buat hedge, itu kan berarti saya jual telur. Karena itu kan identik dengan ini kan, penetasan telur. Biar orang-orang tahu itu, berarti saya harus ada menggunakan kata-kata chicken. Ya sudah, saya gabung hedge chicken. Tapi kok aneh ya, hedge sama chicken kan agak-agak rancu gitu. Akhirnya saya gabung aja, hedge yang belakangnya CH, chicken yang depannya CH, saya gabung. Jadi Hecik.
Nama dari sebuah brand itu sebenarnya sangat penting karena pertama orang itu akan lebih tertarik ketika nama itu memang familiar di dia dan itu menjadi sesuatu yang anti mainstream atau gimana gitu. Jadi hal-hal yang baru, cuman itu menurut dia masih masuk. Weh, oke nih gitu namanya. Gitu. Dengan adanya nama itu orang-orang tuh lebih tertarik untuk datang. Itu menjadi kayak brand image sebuah orang itu kalau saya makan di situ itu berarti menarik karena teman-teman saya juga menarik ke situ dengan nama itu menjadi sebuah sokongan itu tadi. Alhamdulillah saya bangga dan saya senang bisa buka Heychick ini karena dengan awal mulanya Heychick ini target saya tercapai nih untuk yang tadi saya membuat industri itu. Mulai sekarang saya sudah mulai menjalankan gimana caranya saya harus bisa membuat pemotongan, saya harus buat produksi untuk Heychick ini, gimana caranya saya untuk bermitrakan Heychick karena menurut saya senang berjalan di bidang itu gitu untuk membuat Heychick ini besar gitu dengan manajemen yang sekian ini saya senang buat itu yang suka-suka yang saya alami. Kalau dukanya namanya usaha pasti banyak sekali kita harus sempur ya kan, kita harus melupakan harga diri itu kadang perlu, kita harus bener-bener down to earth banget itu. Jadi untuk membuka Heychick ini awalnya juga saya bukan melupakan harga diri sih. Saya kayak menurunkan harga, nggak apa-apa dah saya dibilang mau diece-ece orang kayak apa. Yang penting usaha saya ini laku gitu. Saya itu bener-bener setiap hari harus di sini, setiap hari harus ke Heychick untuk masak. Belum lagi kalau di rumah saya motong ayam sendiri, diproduksi motong ayam sendiri. Saya harus membumbuin produksi sendiri, saya harus produce ayam ini untuk ready digoreng. Nah itu kan manage waktunya dan itu saya harus bangun pagi, harus jam 12 malam saya udah harus bangun untuk motong ayam dan sebagainya itu. Jadi saya itu dulu sempat nawarin ayam itu untuk ke restoran-restoran, ke hotel-hotel. Ya ada beberapa yang diterima, banyak yang nggak diterima bahkan. Cuman 1-2 doang yang nyangkut. Setelah itu saya mencari cara gimana caranya menjual ayam itu lebih banyak lagi. Saya jualan ke pasar. Ke pasar itu saya bekerja sama dengan ibu-ibu yang ibu rumah tangga lah istilahnya. Gimana caranya saya bisa kerja sama dengan ibu-ibu. Ibu ini menjual ayam di pasar. Gimana ibunya lah, ayamnya gimana? Ayamnya udah saya aja yang anterin. Jadi saya itu naik motor dengan keronjot kanan kiri ayam. Siap jam 2 pagi saya bangun kayak gini-gini. Ya udah saya lakuin aja kayak gitu karena ini awal mula saya, usaha saya harus dimulai seperti ini. Emang kalau orang bilang ini berdarah-darah, emang harus berdarah-darah. Kalau untuk usaha itu gimana kerja kerasnya di awalnya kayak apa, ya emang kayak gitu. Emang harus kita mau nggak mau terjun seperti itu. Naik motor, ayam kanan kiri, udah bodo amat deh, senang-senang aja. Kalau untuk bisnis kuliner ya, menurut saya sebenarnya nggak cuma bisnis kuliner aja, semua bisnis menurut saya itu yang terpenting adalah data. Kalian harus bisa tahu data yang ada di tempat kalian usaha itu seperti apa, yang diperlukan oleh masyarakat itu apa, yang dibutuhkan oleh orang-orang itu apa, yang bikin mereka tertarik itu apa. Ketika data itu ada, itu diolah. Mau diolah seperti apa, mau diolah kalian mencari tahu kebenarannya dan sebagainya, itu gimana caranya itu dijadikan sebuah fakta yang akan menjadikan basic kalian untuk mengetahui kekurangannya ini, jadi gue harus bikin ini gitu, harus bikin sesuatu yang baru. Gimana caranya? Kalau untuk bisnis kuliner, data sudah keterima, untuk belajarnya itu udah banyak banget. Belajarnya itu bisa dari manapun. Teman-teman yang bisa masak, ya udah kita minta tolong ajarin. Teman-teman yang biasa di dapur, ya kita ini gimana cara pakai alatnya, kan kita alat-alat juga banyak nggak tahu kan, gimana cara pakai alat gitu. Kalau untuk bumbu-bumbu bisa cek di internet, banyak banget YouTube, Google, itu udah banyak banget cara-caranya. Kalau mau tahu caranya juga WikiHow juga bisa, itu udah banyak banget. Kunci sukses dalam sebuah bisnis itu yang pertama, dalam usaha, kalau memang pingin usaha, buatlah Anda itu berada di dalam kondisi saya emang harus usaha. Saya nggak bisa kalau misalnya saya harus usaha atau kerja nih. Saya usaha atau kerja nih. Kalau emang mau usaha, ya harus usaha. Pertama itu, yang kedua percaya sama orang, yang ketiga harus menghormati dan menghargai orang di sekitar karena bukan jadi masalah apapun, karena kita itu hidup bersama-sama. Kita tanpa menghormati orang, ya orang nggak akan hormat sama kita. Jadi kita mau minta bantuan kayak apapun, orang nggak akan mau. Kalau misalnya kalian ngomong duit, ya duit pun juga nggak bisa berkata apa-apa. Pada saat awal buka dulu tahun 2016 September itu saya buka di rumah cuman 2 ekor, which mean itu adalah 18 potong, 20 potong. Semakin jalan saya ikut bazar, orang-orang pada tahu saya buka outlet di Pandega ini. Hari pertama buka itu 5 ekor. 5 ekor itu ya berarti sekitar 45 sampai 50 piece. Dan sudah berjalan setahun, alhamdulillah sekarang kita sehari itu bisa habis 20 sampai
sampai 30 ekor. Berarti itu udah sampai 200 sampai 300 piece. Saya sebenarnya kalau misalnya ketika lagi turun itu saya teringat sama orang tua saya, karena jujur saya memang sudah merepotkan orang tua saya banyak hal. Jadi saya nggak mau nih untuk hal yang terakhir ini menjadi kerepotan untuk orang tua saya. Saya udah nggak bisa ditanggung sama orang tua saya lagi. Saya harus bisa berjuang dari sini. Saya harus bisa membesarkan Hecik. Saya harus bisa mengembangkan usaha saya. Gimana caranya target yang saya impikan sebelumnya itu bisa tercapai tanpa bantuan orang tua. Sebenarnya saya itu pengen usaha dari saya SMA. Itu menjadi alasan saya kenapa saya masuk ekonomi. Cuman setelah saya masuk jurusan ekonomi di akuntansi, saya merasakan itu sebuah kesalahan menurut saya. Kenapa kesalahan? Karena usaha ini bisa kita bangun ketika kita ahli dalam sebuah bidang. Karena ekonomi itu terlalu general, dan ekonomi akuntansi apalagi berhubungan dengan angka kan. Angka itu kan bisa didapatkan di mana dan bisa dipelajari dimanapun aslinya. Ketika saya masuk di akuntansi, ya udah saya dapat mindset yang saya dapat untuk berbisnis. Itu sebenarnya bisa dipelajari dalam buku-buku lain gitu. Cuman kalau misalnya saya ternyata masuk teknik mesin, nah saya bisa berbisnis dalam bidang mesin, nggak bisa dibohongin sama orang. Harusnya seperti itu. Nah setelah itu saya masuk ke ekonomi. Setelah saya lulus, kebetulan ada satu momen saya itu ditanya dengan orang tua, yang dimana sebenarnya orang tua saya itu jarang banget kumpul. Entah kenapa pada saat itu kumpul dan dia nanya, setelah ini mau kayak gimana? Ya saya mau usaha. Loh, usaha apa lah? Kamu udah kuliah sejauh ini, kamu cuma mau usaha aja? Iya, memang saya kalau gitu dari SMA. Beda, aku bilang gitu. Saya langsung beda. Kalau saya dari SMA usaha, mindset saya nggak akan semaju ini. Seperti itu, jadi tetap harus butuh kuliah. Makanya orang tua saya sempat kaget untuk ya seminggu 2 minggu nggak mau nyoba kerja dulu atau apa gini. Saya udah nggak mau saya. Gimana cara saya meyakinkan? Saya harus membuktikan bahwa aku memang ingin usaha. Gimana membuktikannya? Ya tadi itu saya jualan ayam dengan keronjat itu. Oh berarti emang anak ini beneran usaha kan, orang tua saya mikir gitu. Semoga orang tua saya bangga lah. Tapi kelihatannya juga bangga sih, bangga dengan kemajuan yang sudah saya alami. Dari yang tadinya saya cuma bisa main, cuma bisa senang-senang, saya bisa buka usaha ini dan saya berusaha untuk mengembangkan. Orang tua alhamdulillah senang dan support di situ. Halo, saya Jordi, saya founder dari Hecik. Semoga kisah saya bisa menginspirasi kalian.